Aku mencoba untuk mendefinisikan cinta itu adalah gabungan perasaan. Jadi perasaan apapun yang ada. Tapi menurut lu rindu itu membuat kita menderita atau membuat kita bahagia? Aku lebih baik mencintaimu dalam diam. Karena dalam diam aku bisa mencintaimu dengan sepenuhnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita kali ini masuk segmen banci. Jadi banci itu bahasan cinta. Oh, iya. Jadi kita bakal ngomongin cinta, cuman ya yang agak sedikit bermanfaat lah intinya mah orang-orang intelektual dalam hal bercinta gitu. Cuman Anjay. ini Berat sekali, Bung, orang-orang berintelektual. cuma kita kali ini kedatangan tamu yang cukup istimewa. Dia mahasiswa, aktivis juga. Cuman entah dalam hal bercintanya kayaknya luar biasa juga ini. Namanya si Ardi, cuman nggak tahu juga. Namanya teh Ardi bukan sih? Oke, gue perkenalan dulu kali ya. Oke, boleh. Oke, nama gue Ardi Darmansa, gue dari mahasiswa Unis Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusannya Ilmu Komunikasi. Semester gue semester 7 loh, menjelang semester 8. Pengen lulus dong lu. Oh iya pasti. Tahun ini lulus, tapi jadi tahun lulus. Mudah-mudahan tahun ini ya. Doain aja. Nggak mau tahun depan aja. Oh, jangan dong. jangan. Aduh, kita kan bahas cinta nih. Kita waktu itu santai ya, ngerokok apa kan? Nggak apa-apa, santai di sini. Nanti gue ngerokok juga. Karena menurut gue rokok itu membuat apa ya? Membuat kita tenang gitu dalam berbicara. Karena kalau nggak ngerokok itu gimana gitu rasanya? Hambar gitu, ngobrol juga nggak bakal asik, gue yakin. Oh, gitu. Apalagi dalam hal bahasan cinta. Iya, Gitu. mungkin karena gue cinta sama rokok jadi gue ngerokok terus ya. Oh boleh, siap. Tapi sebelum jauh kita bahas cinta, gue pengen nanya dulu nih, cinta itu menurut lu itu apa gitu? Ini mah persepsi gue aja soal cinta ya. Cinta menurut gue ketika gue suka sama seseorang itu udah termasuk cinta. Kalau gue mandang cinta itu proses, bukan cinta itu titik dimana gue suka sama orang lah, intinya kayak gitu. Suka atau cinta nih? Suka sama cinta beda masalahnya. Kalau orang ya kalau iya bener ya, karena kalau orang suka belum tentu cinta ya. Betul ya, Ya. betul. Iya betul. Gimana? santai. Cinta adalah iya gue gitu sih, gue kan definisiin cinta itu gitu. Ketika ada yang gue suka ya itu gue cinta. Tapi kalau sukanya itu ya prosesnya. Kalau itu gue cinta. Tapi pernah kan pacaran? Anjay. Takutnya kalau belum pernah pacaran kita bahas cinta, kayaknya gue salah ngundang orang. Kayaknya. Ya pernah. Gue pernah pacaran. Mantum Himikom. Gak mungkin kalau gak pernah pacaran. Banyak kader-kadernya soalnya dipacarin. Kalau di gue ada sih beberapa orang yang nggak mungkin macarin kadernya, karena gimana ya kalau macarin kader sendiri kayaknya ya mungkin beda-beda ya. Kalau gue gitu nggak mungkin macarin kader. Ya janganlah, kalau dalam organisasi itu lebih baik jangan pacaran sama satu organisasi lah, karena efeknya nanti ketika putus bisa kabur. Ya, bukan kabur, tapi canggung-canggungan. Iya. Oh, lagi rapat, ada dia lagi. Aduh, itu Gitu. yang berbahaya. Ya, makanya jangan. Kalau bahas cinta itu, tapi menurut lu cinta itu di kalangan mahasiswa ataupun pemuda nih, karena kan kita pemuda nih. Ya. Menurut lu seperti apa nih situasinya gitu? Beda orang tuh beda-beda soal cinta, teman. Jadi kalau di kalangan mahasiswa ya, gue juga baru pertama kali ngalamin masalah cinta di mahasiswa sih. Jadi ya kayak gitu, paling kayak ya pacaran, main-main biasa gitu sih. Tapi cinta itu apa ya? Hanya untuk kayak kita laki-laki nih, hanya untuk perempuan kah? Atau bisa ke sesama jenis atau ke yang lain lah intinya? Soal bentuk bisa ke benda gitu intinya. Cinta itu ke siapa aja, nggak mungkin ke perempuan ya. Menurut gue sama siapa aja. Entah itu sama benda, entah itu sama sesuatu yang gue suka. Gue gitu sih. Gue definisi cinta itu sesuatu yang gue suka. Gitu sih.
Soalnya gue suka kopi ya, gue cinta sama kopi. Gue minum kopi dulu deh. Siap. Makanya ada tuh namanya kayak pencinta kopi. Mungkin Ya. itu kali ya. Iya. Cuman kalau gue sih berbeda pendapat sih kalau sama gue. Walaupun gue MC-nya, cuman gue harus bisa berpendapat juga nih, gitu. Ya harus, kita saling-saling berpendapat Sharing-sharing lah. aja kita. Cinta itu hanya kepada satu orang. Artinya ketika kita berbicara tentang banyak orang, itu bukan lagi cinta, tapi mungkin sayang ataupun suka gitu. Karena suka, sayang, cinta itu berbeda, beda tahapan. Cuman yang apa namanya? Yang paling atas itu ya cinta gitu. Cuma cinta itu ya kalau kita definisikan emang sulit sih untuk didefinisikan. Cuma gue mencoba untuk mendefinisikan cinta itu adalah gabungan perasaan. Jadi perasaan apapun yang ada itu yaitu cinta, kayak cemburu, sayang, suka, marah dan sebagainya, itulah cinta. Kalau menurut gua. Lu kalau lu pernah ngerasain cinta gak sih di mahasiswa? Kalau di mahasiswa kalau nggak Di kalangan merasa kampus, di kalangan kampus. Lu pernah cinta sama perempuan? Apa jangan-jangan lu? Soalnya gue gak pernah dengar lu itu cinta sama perempuan. Apa lu sembunyi-sembunyi cinta dalam diam gitu? kalau gua parah kalau nggak pernah mendengar ya gimana ya? Seakan-akan gua bisa suka sama cowok anjir. Cuma kalau ngomongin apa ya? Ketertarikan terhadap perempuan di kampus ya gua pernah gitu. Beberapa kali lah. Bahkan dari pertama kali ospek ataupun PKMB ya ada gitu perasaan itu. Mungkin entah itu menurut gua, kalau gua mendefinisikan cinta adalah gabungan perasaan, mungkin gua baru merasakan rasa suka ataupun sayang lah gitu terhadap perempuan itu. Berarti lu sepakat gak kalau misalnya kalau kita cinta sama seseorang tanpa harus memiliki? Cinta tidak harus memiliki ya. Iya. Ya percayalah, gua ingat kata-kata ini Jalaluddin Rumi sama Ibnu Hazm. Dia berkata gini, puncak tertinggi mencintai yaitu mengikhlaskan. Artinya ya kita ketika kita mencintai seseorang ya kita harus merelakan, kita harus bisa ikhlas gitu. Contohnya kayak apa namanya, ketika kita mencintai perempuan tapi perempuan ini malah mencintai orang lain, artinya kita harus bisa merelakan dia gitu, mengikhlaskan. Kan itu Oke. masuk ke situ. Berarti cinta adalah mengikhlaskan juga ya. Iya, itu kalau kata Ibnu Hazm dan Jalaluddin puncak tertingginya lah gitu, puncak tertingginya. Tapi ada juga tuh kalau ini cinta bertepuk sebelah tangan juga ada tuh. Anjay. Lu udah pernah belum? Wah, udah pernah ngerasainnya ya, cinta tepuk sebelah tangan anjay. Itu Terus kalau lu pernah ngerasain gak lagi cinta-cintanya terus lu ditinggal? ditinggal pas sayangnya. Itu lebih parah sih menurut gua. Cinta bertepuk sebelah tangan, ditinggal pas sayangnya, itu gimana ya? Itu orang bodoh pun bisa menjadi seorang pintar dalam hal puitis ya. Banyak kata-kata yang muncul loh di situ. Tapi kalau ngomongin perasaan, ketika lu pernah merasakan nggak? Kalau sakit banget itu gue yakin. Ya, namanya Aduh. manusia ketika lagi cinta sayang pasti sakit lah. Nggak mungkin nggak. Iya sih, betul situnya mah. Cinta pas ditinggal pas sayangnya itu hal apa ya? Sakit banget. Tapi yang salah itu kalau menurut lu nih ya, ketika kejadian seperti itu terjadi kepada diri kita, yang salah itu diri kita atau si perempuan itu? Gua kalau dilihat dari mungkin perempuan itu kayak gitu, dia juga punya persepsi juga. Mungkin aja dia ada yang lain atau ya mungkin nggak pantas aja gue dicintain sama dia. Jadi dia milih orang lain buat ada yang lebih cinta, maksudnya dia lebih cinta sama orang lain daripada gue. Jadi gue gak nyalain perempuan itu sih menurut gue. Walaupun kita udah berjuang sekuat tenaga kita, menumpahkan darah kita, Aja. akhirnya ditolak. Ya gitu sih menurut gue. Namanya apa ya? Ya dia punya cinta sendiri menurut gue. Jadi ya bener kata lo tadi, cinta itu mengikhlaskan. Ketika dia cinta sama gue terus tiba-tiba udah gak cinta, ya mungkin pandangan dia udah gak cinta lagi sama gue. Mungkin dia ada orang lain atau orang gimana. Mungkin cinta sama yang lain atau gimana. Berarti cinta itu nggak bisa dipaksakan ya? Ya gak bisa juga. Nggak bisa dipaksakan. Tapi ini juga nih, kalau kita ngomongin cinta secara apa ya? Oke lah, tadi kita udah ngomongin juga esensinya lah, sedikit-sedikit lah. Cuma kita ngomongin secara pandangan umum nih, karena
cinta itu selalu merujuk kepada hal-hal yang memang selalu berpacaran. Nah, dalam berpacaran ini banyak nih permasalahan-permasalahan yang memang sering terjadi gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa permasalahan menurut lu nih, permasalahan apa ya esensial dalam hal berpacaran ataupun bercinta lah? Rumit sekali. Kamu nanya seorang yang cintanya pun gagal. Waduh. Oh iya, saya lupa Anda baru putus rupanya. Kalau menurut gue ya, kalau biasanya dalam orang bercinta itu dia putus atau apa, mending karena komunikasi sih. Mungkin karena komunikasi, karena keegoisan juga, karena emang sikap sih menurut gue. Kadang ada yang sikap pertama sih awal-awalnya ya suka dengan gini, terima-terima, tiba-tiba emang nggak tahu. Ya namanya proses bertahap, ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba dia nggak suka sama sikapnya juga, terus keegoisan kita juga, sama kayak apa? Ya gitu sih menurut gue. Anda berbicara tentang komunikasi, apakah itu karena jurusan Anda atau gimana? Jangan Bukan. sampai karena jurusan. Bukan. Karena komunikasi itu penting sih menurut gue. Soal cinta, soal apapun itu penting. Komunikasi lah. Ada masalah apapun ya komunikasi menurut gue. Karena gue pernah baca tuh komunikasi yang paling hebat adalah komunikasi ketika lu bertemu secara langsung. Walaupun sekarang kita pakai media sosial tuh ya gampang lah. Cuman yang paling menurut gue yang paling harus efektif itu bertemu. Jadi lu bisa ngelihat posisi gimana lu harus. Misalnya kayak gue mau curhat sama lu, tapi kan kalau lu kayak gue nggak tahu nih mood lu buat gue curhat ke lu itu enak nggak? Kalau misalnya lu mood lu nggak enak kan nggak mungkin gue bisa curhat sama lu. Ya gitu sih menurut gue. Jadi mending ketemu langsung aja. Jadi kita sama-sama tahu kita lagi gimana. Nah, baik lagi nih ke perkataan lu nih. Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi ketika kita bertemu secara langsung. Nah, tapi dalam hal berpacaran kadang kita sering sulit lah untuk bertemu. Entah mungkin karena LDR ataupun karena perempuannya yang benar-benar ngambek gitu. Sulit untuk diajak ketemu. Nah, itu bagaimana tuh? Ngomongnya nggak langsung masalahnya. Sulit juga ya. Sulit juga. Kalau makanya gue salut juga sih sama orang-orang yang pacaran LDR itu. Jadi dia sama-sama percaya kedua belah pihak ya. Misalnya kayak gue, misalkan gue nggak pernah LDR soalnya. Misalkan gue pernah dengar cerita teman gue dia LDR dari sini ke Pontianak dan yang lain. Cuman dia mungkin karena kepercayaan dia, jadi dia percaya sama cowok itu. Misalnya aja namanya kita sebagai manusia tuh punya 1000 cara menurut gue. Misalnya aja, iya aku lagi di kamar, nggak tahu lagi di kamar tuh sama siapa ya kan. Aku lagi di kamar tiba-tiba lagi di kedai sama siapa. Mungkin sih menurut gue kalau LDR itu kepercayaan sih. Itu sih menurut gue. Jadi kalau misalnya lu ngomongin cinta, lu harus percaya juga sama pasangan lu. Kepercayaan, komitmen ya. Iya. Tapi kalau ngomongin 1000 cara itu 1000 cara laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Semua manusia punya 1000 cara buat ngelakuin apapun. Tapi gue pernah dapat omongan ketika lu misalnya mau pacaran sama seseorang, berarti kan kita nanam cinta ya pacaran. Jadi lu harus ada 3 komitmen terhadap. Gue pernah dibilangin kalau misalnya lu mau jatuh cinta sama perempuan, lu harus punya 3 komitmen. Pertama sama Tuhan lu sendiri, sama teman-teman lu, kedua sama diri lu sendiri. Jadi kalau misalnya sama teman-teman lu kan banyak tuh yang pacaran tuh, gue pacaran namain. Jadi lu harus running dulu nih, bukan running sih, maksudnya lu bilang ke teman-teman lu dulu, gue pacaran nama ini nih. Jadi ketika misalnya lu nanti putus ya, teman-teman lu tuh nggak nyangkanya anjing nih, kiraan putus aja malah ke gua, kiraan nggak putus aja dia senang-senang. Banyak kan kayak gitu nggak sih? Ketika lu putus baru lu ketemu lu, tapi kalau misalnya lagi bucin tuh, ya udah lu berdua aja, ya. Ngelupain temen lu, kan gitu sih menurut gua. Menurut gua oh iya juga. Kalau sering terjadi sih itu di kota-kota besar. Makanya gitu, menurut kata gue ya boleh juga nih. Tapi emang yang gue lihat juga secara umum memang kadang sulit juga sih kita berhubungan ya hanya kita aja yang tahu gitu. Ya. Gua dan lu yang tahu. Pasti otomatis kita juga bakal menceritakan itu kepada teman-teman kita menurut gua. Menurut gua ketika lu hubungan lu di ini nih ya, misal lu hubungan sama perempuan. Ya, lu hubungan sama perempuan, udahlah jangan dikasih tahu orang-orang gini-gini, kita berhubungan berdua aja. Gue pernah dengar kata-kata bau busuk bangkai itu bakalan tercium mau lu endepin apapun. Benar enggak? Iya, makanya itu. Ya mungkin ada masanya aja. Lu jangan pernah nggak usah ngomong, oh nanti kita baru kita share, kita nggak usah perlu orang tahu. Maksudnya kalau menurut gue sih, ya udahlah nanti ada masanya aja kita buat ngestar kita cinta gitu sih. Biar waktu yang menjawab. Anjay. Biar waktu yang menjawab. Oke. Cuman gini, ada juga nih permasalahan. Oke lah. Permasalahannya adalah karena di komunikasi lah sering terjadi. Ya. Tapi ada juga nih permasalahan yang kadang membuat kita menderita. Datangnya rindu.
Anjay. Kadang rindu itu apa ya? Tapi menurut lu rindu itu kita membuat kita menderita atau membuat kita bahagia? Ini dua rindu itu menurut gua berat. Rindu itu timbul menurut gua ketika karena kangen gak sih? Iya mungkin karena kangen. Ketika lu kangen sama seseorang itu mulai tuh timbul rindu. Anjir aturan gua kayak gini nih sama gua rindu berdua jalan sama sama dia. Sekarang gua udah mulai sendiri. Itu sih mungkin rindu tuh. Yang gua alami, gua rindu sama seseorang tuh gitu. Gue lagi jalan, harusnya gue ke tempat ini biasanya berdua sama dia, jadi gue rindu nih sama dia buat berdua sama dia. Padahal nih ya, yang kita rinduin itu ya gak mungkin bisa tercapai. Maksudnya nggak tercapai gimana nih? Ya gak mungkin terjadi lagi, maksudnya ya karena kita udah hubungan sama dia udah selesai, ya gak mungkin terjadi lagi menurut gue. Bisa terjadi mungkin karena kehendak Tuhan sih, ya gak sih? Oh itu berarti menurut gua masuknya ke apa ya? Rindu terhadap apa ya? Terhadap masa lalu lah. Iya. Atau terhadap sesuatu yang emang sudah terjadi intinya. Iya. Enggak, maksudnya di sisi lain juga ada rindu yang memang obat rindu itu ya bertemu gitu. Iya benar. Kita berhubungan nih. Kita rindu kan, otomatis si rindu ini obatnya itu bertemu. Benar. Nah, kita bertemu nih. Setelah bertemu, si rindu itu hilang gue yakin. Pasti hilang. Nah, setelah kita keluar lagi, misal intinya, setelah pulang, dia pulang, gue pulang. Gak lama kemudian, rindu itu datang lagi. Benar banget. Pertanyaannya adalah, ketika kita bertemu itu si rindu kemana? Gue juga gak tahu tuh si rindu kemana. Mungkin si rindunya itu pas lagi kita bertemu kali. Kalau pas lagi kita bertemu si rindunya agak pulang dulu ke rumahnya. Pas kita udah gak bertemu, si rindunya balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah masalahnya itu dia bisa-bisanya dia datang dengan seketika membuat Nilos bertemu gitu. Tapi ketika bertemu dia malah hilang. Bisa-bisanya dia seperti itu. Emang si rindu itu berat ya. Bener kata Dilan, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Iya betul. Benar. Sepakat gua kalau Dilan bilang bahwa ya jangan rindu. Tapi kalau misalkan rindu dalam posisi lo masih hubungan sama dia sih mending. Jadi lo bisa ketemu. Tapi kalau misalnya rindu ketika lo udah gak berhubungan sama dia, itu yang menurut gue berat. Bener gak sih? Gue nanya sama lu pernah rasain rindu gak sih sama perempuan? Apa jangan-jangan gue nanya kayak gini, lu bahas cinta tapi lu gak pernah cinta sama seseorang? Tapi gimana ya? Tapi gue secara teori mantap sebenarnya. Kalau secara praktek nol. Lu jangan soal teori terus. Gue pernah dengar orang kan. Karena pernah dengar orang, lu jangan pernah terus teori kalau nggak ada aksinya. Jadi cobalah untuk aksi. Setelah lu nemu teori banyak, aksi lah. Terus teori terus, kapan lu mulai aksinya? Coba lu mulai aksi. Apalagi udah semester tua. Waduh. Harus udah pengen lulus, kita harus fokus pengen cari perempuan. Nikah. Biar bisa udah nggak sendirian, biar nanti lu skripsi ada temennya. Oh sayang aku lagi ngejar skripsi. Oh nanti dibantuin gitu lah. Makanya cari dari sekarang. Itu gimana ya? Orang yang itu karena guanya yang jelek atau emang karena guanya nggak bisa nyari atau gimana ini? Emang sungguh berat sih. Gue kalau bicara nyari ya sedikit emang nggak sedikit ya gue nyari sebenarnya. Cuman ya kadang lu takut dia kan nerima lu ya. Mungkin gitu. Kadang ya gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Tapi kalau lu pernah gak sih ngerasain kayak suka sama orang, kayak cinta sama orang tapi lu gak berani ngungkapin ke dia? Itu sering terjadi terus banget. Lu kayak gimana? Lu cuma diem tapi dalam hati lu pasti gue mau ngungkapin kayak ini perasaan gue ke dia. Cuman lu takut, lu pernah kayak gitu gak? Iya takut. Yang gue rasain takut. Takutnya kenapa? Takut ditolak. Cuman karena gue inget lagi kata Jalaluddin Rumi. Iya. Bener, lu kebanyakan teori. Iya, kebanyakan teori emang pas udah. Lu cobalah, ini mulai dari podcast ini nanti selesai, coba lu mulai aksi. Walaupun nanti diterima atau enggaknya ya. Kita mulai besok pokoknya aksi. Aksi di imigrasi. Demo kita. Bukan itu, aksinya itu aksi bertebar ke cewek. Kita aksi. Cuman emang lagi ke Rumi gue bilang, aku lebih baik mencintaimu dalam diam karena dalam diam aku bisa mencintaimu dengan sepenuhnya. Jadi selalu teori mah rapi gue pokoknya. Cuman gue yakin ucapan lu begitu, cuman hati lu kayak anjing gue harus ngatain perasaan gue ke dia. Pernah kayak gitu lu kan?
pernah kayak Iya. gitu. Gue Cuman pernah. Gimana ya? Mencoba untuk mendekati terus sampai pada akhirnya apa ya? Menyimpulkan bahwa dia nggak suka sama gue. Ya udah. Tapi pernah bilang kalau misalkan lu cuman lu nyimpulin tiba-tiba lu nggak ada aksinya itu ya lu mana tahu dia suka sama lu apa enggak. Tapi lu pernah bilang ke dia kalau gue suka sama dia. Karena gue sering melakukan sering terjadi hal tersebut, ya dua-duanya pernah gue lakuin Anjir. gitu. Karena aduh, sebenarnya kalau bicara pengalaman mah ya di kuliah aja yang gue agak sedikit jeda lah gitu. Karena gue sekolah lulusan STM, lulusan STM gua. Gak ada perempuan ya, gak ada perempuan ya, gak ada perempuan. Ada perempuan emang gak ada. Cuman di satu gue sekolah itu ada semeanya. Jadi semea walaupun STM itu emang rata-rata 95% menurut gue. 95% itu cowok semua, tapi di semea itu 95% cewek semua. Nah, disitulah ya pacaran mah pernah gitu. Cuman menurut gue udahlah, pacaran itu waktu itu pas masuk kuliah itu menurut gue menurut gue udah stop lah gitu. Karena gue udah puas gitu. Nyari yang serius, cuman bagian sekarang nyari agak sulit kalau karma menurut gua karma STM sebenarnya. Kalau gue pernah ngerasain suka sama seorang, pas gue bilang gue suka sama dia malah ngejauh. Yang gue takutin kayak gitu. Makanya yang bener tadi dibilang tuh mendingan cinta dalam diam aja. Nyampe bener titik-titik gue udah bilang gue udah siap dia gue ngomong kayak gini konsekuensinya itu apa ya? Salah. Ya pokoknya intinya itulah. Intinya apa itu gue harus terima. Lu harus kayak gitu, lu belajar dari gue lah. Anjay, ngajarin dong. Ini jadi guru gue nanti. Walaupun harus putus sebenarnya, gagal juga dia. Ada aja. Putus dong. Ya lu harus kayak gitu sih menurut gue. Entah itu dia mau jawab, dia suka sama lu misal dia juga gak suka sama lu, ya itu terima aja. Tapi ada saatnya sih menurut gue. Tapi menurut lu secara mayoritas ataupun secara umum perempuan itu lebih suka kepada cowok itu yang seperti apa menurut lu?